Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik. Judul Pancasila Numerik Inaristek, bidang energi. Highlight potensi keunggulan energi Indonesia. Pertama, adanya kedaulatan maritim, yakni zona ekonomi eksklusif dan negara kepulauan yang luas, sehingga ruang eksplorasi energi laut seperti energi arus laut, gelombang laut, pasang surut atau OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, dengan catatan dipilih energi dari berbagai potensi energi laut tersebut adalah yang ramah lingkungan, dan juga menjaga konservasi flora dan fauna. Karena ada potensi, berbagai jenis energi laut itu bisa jadi mengganggu keberadaan flora dan fauna laut, dan ini perlu dihindari. Sedemikian sehingga kembali perlu dipilih jenis energi yang tepat dan tidak mengganggu flora fauna, dalam rangka menjaga konservasi flora dan fauna itu sendiri. Keunggulan lain adalah cadangan mineral yang strategis seperti nikel, kobalt, bauksit, yang bisa dimanfaatkan untuk baterai kendaraan listrik. Selanjutnya adalah wilayah Indonesia yang luas dan beragam ini. Sedemikian sehingga fleksibel dalam rangka pengembangan berbagai jenis pembangkit listrik. Dan terakhir adalah pasar domestik yang besar. Nah, ini menjamin keberlanjutan investasi bidang energi. Penjelasan tadi menunjukkan bahwa Pancasila itu juga bisa dibawa atau melingkupi ranah praksis kehidupan sehari-hari manusia gitu. Nah, sementara ini Pancasila itu hanya katakanlah diwujudkan dalam butir-butir 45 butir-butir. Nah, itu sifatnya masih katakanlah abstraktif gitu. Nah, dengan penjelasan ini dan juga khususnya tayangan berikut ini itu menunjukkan bahwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu bisa diterjemahkan dan ditafsirkan melalui Pancasila numerik yang akhirnya dibawa ke ranah kehidupan praksis sehari-hari bangsa Indonesia atau manusia Indonesia. Nah, di sini terlihat bahwa Pancasila juga melingkupi bagaimana sikap menjaga konservasi flora dan fauna laut, namun juga tidak menafikan faktor ekonomi, di mana itu nanti akan bermanfaat juga bagi negara dan bangsa Indonesia. Keunggulan lain adalah letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa, di mana potensi energi surya itu maksimal dan stabil sepanjang tahun gitu. Selanjutnya adalah letak geografis Indonesia pada cincin api Pasifik, sehingga cadangan panas bumi, energi geotermal itu terbesar di dunia. Kemudian juga keanekaragaman hayati itu tinggi gitu. Ini merupakan sumber bioenergi, biomasa, biofuel, dan seterusnya. Historisitas. Sejarah pengembangan energi nasional itu bergerak seiring perjalanan kedaulatan bangsa, ini dari masa kolonial, ketika minyak dan listrik itu dieksploitasi semata-mata untuk kepentingan penjajah gitu.
Ada memang untuk kepentingan rakyat Nusantara, tapi mayoritas adalah untuk kepentingan penjajah. Ya. Nah, kemudian beralih pada awal kemerdekaan, ya, sebagai simbol kedaulatan melalui nasionalisasi aset energi, ya, itu dilakukan. Gitu. Nah, dengan demikian menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini terlihat pada era Orde Baru, ya, dengan dominasi bidang minyak dan gas, juga batu bara. Yang kemudian memasuki era reformasi, ya, yang menekankan perlunya diversifikasi, tata kelola, dan efisiensi energi gitu. Nah, saat ini Indonesia berada pada fase transformasi energi, di mana energi dipahami bukan hanya sebagai katakanlah komoditas gitu, melainkan juga sebagai fondasi ketahanan nasional, ya, mewujudkan keadilan sosial dan pentingnya ya keberlanjutan masa depan negara dan bangsa ya melalui pengembangan energi baru terbarukan dan juga yang sifatnya tak terbatas. Ya. Ini menuju ekosistem energi nasional. Nah, mengapa kelompok tertentu itu melakukan qiraah mughridah atau pembacaan tendensius itu dilatar belakangi oleh maksud-maksud tertentu gitu atau ada agenda tertentu yang dibawa oleh kelompok tersebut ya untuk melakukan semacam katakanlah hegemoni atau memenangkan ya suatu kompetisi ya dan seterusnya gitu. Yang pada intinya adalah mereka mempunyai agenda tertentu yang kemudian dicarikan ya ayat-ayat yang sekiranya bisa mendukung agenda tersebut gitu. Sebagai contoh ya, dalam dunia politik Indonesia gitu, di mana beberapa tahun yang lalu ya, ketika terjadi kontestasi pilkada untuk gubernur ya di Jakarta, itu ada kelompok tertentu ya, yang mengartikan ya, kata aulia dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu sebagai pemimpin gitu. Namun apakah benar seperti itu? Nah, nanti di bawah akan kita lihat gitu. Ada makna dari aulia gitu. Ketika
pendukung salah satu kontestan di Pilkada Jakarta pada saat itu mengartikan aulia dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang diartikan dengan atau sebagai pemimpin, maka tujuannya ya, atau agendanya adalah untuk menyatakan bahwa tidak diperbolehkan atau dilarang untuk memilih pemimpin yang non-muslim. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh lain dari Qiraah Mughridah ya, adalah memaknai kata jihad. Nah, ini semata-mata atau pada umumnya jihad diartikan oleh sebagian dari kaum muslimin itu dengan kata perang. Nah, nanti akan kita lihat apakah ada makna-makna lain selain itu. Dari ideologi ke praksis. Gambar berikut menunjukkan bagaimana Pancasila ya, sebagai dasar negara, ideologi negara, sumber hukum, dan sejarah konsensus itu kemudian dibawa ke ranah praksis atau kegiatan sehari-hari masyarakat, yakni melalui Pancasila numerik, 7 benteng Pancasila, Inaristek, dan akhirnya menuju ke pengembangan dan aplikasi riset dan teknologi. Penjelasan selanjutnya ada pada slide berikutnya. Pancasila sebagai ground norm dan ideologi bangsa. Ya. Nah, kemudian di bawahnya ada Pancasila numerik, yaitu formalisasi nilai dalam struktur rasional dan operasional. Nah, ini Pancasila menuju ke Pancasila numerik. Ya, Pancasila sebagai ideologi normatif ditransformasikan menjadi Pancasila numerik, ya, yakni pembacaan sistematis dan rasional atau terjemahan dan tafsir secara sistematis dan rasional terhadap sila-sila Pancasila, ya, melalui urutan logis hierarkis, ya, hierarki nilai, ya, dan relasi fungsional. Di sini Pancasila tidak hanya katakanlah dihafal, melainkan coba dihitung, dipetakan, dan dioperasionalkan. Selanjutnya dari Pancasila numerik, ya, kemudian menuju kepada 7 benteng Pancasila, ya, sebagai sistem ketahanan ideologi, ya, ekonomi, sosial, dan struktural. Nah, Pancasila numerik itu kemudian melahirkan 7 benteng Pancasila, ya, sebagai arsitektur pertahanan nilai bangsa, ya, yakni benteng ideologis, ya, konstitusional, moral, sosial, ekonomi, kultural, ya, dan juga teknologi yang menjaga agar Pancasila, ya, dan bangsa Indonesia itu senantiasa tetap hidup, adaptif, dan tahan terhadap distorsi zaman. Mengenai apa itu 7 benteng Pancasila, itu dapat dilihat pada tayangan YouTube sebelumnya, ya, seri Pancasila numerik yang bertemakan 7 benteng Pancasila. Berikutnya adalah dari 7 benteng Pancasila menuju Inaristek, ya, sebagai ekosistem nasional riset, sains, dan teknologi berbasis Pancasila. Nah, dari sistem ketahanan nilai pada 7 benteng Pancasila, selanjutnya diantaranya adalah lahir kebutuhan institusional, ya, yakni Inaristek sebagai simpul nasional riset dan teknologi. Ya. Pada tahap ini, Pancasila menjadi kompas epistemologis dan etis bagi arah riset, inovasi, dan rekayasa nasional. Nah, kemudian dari Inaristek menuju ke pengembangan dan aplikasi riset dan teknologi. Inaristek berfungsi sebagai mesin penggerak, ya, hasil berbagai riset
dan pengembangan gitu, penelitian dan pengembangan yang kemudian dihilirkan gitu, dan diadaptasikan menjadi teknologi yang sifatnya tepat guna, ya, juga industri nasional, swasembada, dan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, inilah Pancasila yang teroperasikan secara nyata atau real dalam praksis. Kita masuk kepada persoalan real ya, di mana ada cukup banyak permasalahan produksi rakyat ya, dan bagaimana pemecahannya, khususnya dalam ini adalah terkait dengan bidang energi. Nah, kita lihat di sini ada fakta, solusi, ya, jenis industri, dan jenis fasilitas ya, melalui 4 kolom. Kita lihat di kolom fakta. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan tropis ya, yang berhadapan dengan berbagai samudera luas ya, sehingga memiliki garis pantai yang panjang sekali gitu ya, yang mempunyai potensi ya, ini sebagai potensi sumber energi tak terbatas ya, pada moda atau modus ombak ya, level air, sinar matahari, dan angin ya. Kemudian juga fakta bahwa potensi-potensi tersebut sayangnya belum digunakan, ya praksis relatif bisa dikatakan belum digunakan gitu ya, secara maksimum gitu. Apalagi yang lokasinya di kawasan kehidupan para nelayan gitu. Nah, dengan demikian para nelayan itu sulit ya untuk mendapatkan suplai listrik ya, karena lokasinya tidak menguntungkan ya dari segi investasi ya, bila listrik harus disuplai dari tengah daratan gitu. Solusi yang dimungkinkan adalah diantaranya membangun sebuah sistem pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Nah, tapi ini perlu dipertimbangkan secara masak-masak ya, mengingat ada potensi ya dari energi listrik dari gelombang laut ini ya untuk bisa mengganggu flora dan fauna di laut. Nah, kemudian solusi kedua, membangun suatu sistem pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut atau tidal energy ya. Nah, ini relatif sebenarnya lebih safe ya, lebih ramah lingkungan karena bisa dipasang di pinggir pantai itu. Ya. Kemudian juga alternatif lain adalah membangun suatu sistem pembangkit listrik tenaga angin. Ya. Kemudian juga membangun sistem pembangkit listrik tenaga sinar matahari. Ya. Keduanya bisa dilakukan di pantai gitu. Ya. Atau juga sedikit masuk ke laut, katakanlah seperti itu. Ya, sejauh tidak mengganggu flora dan fauna laut. Kemudian selanjutnya adalah membangun suatu sistem jaringan distribusi tenaga listrik, ya. Juga mengembangkan peralatan-peralatan kerja ya, dalam rangka mempermudah ya pekerjaan petani dan juga nelayan. Kolom jenis industri ya, yang bisa dilakukan adalah ya adanya menghadirkan industri pembangkit listrik tenaga gelombang air laut, kemudian juga industri pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut ya, tidal energy ya. Kemudian juga industri pembangkit listrik tenaga angin ya, atau Bayu TB. Kemudian juga industri pembangkit listrik tenaga sinar matahari atau solar cell, kemudian industri distribusi listrik ya, dan industri pembuat peralatan kerja dan domestik. Selanjutnya adalah industri jasa penyedia listrik atau charging listrik. Nah,
jenis fasilitas yang kemungkinan adalah permesinan pembangkit listrik tenaga gelombang air laut, ya, permesinan pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, ya, kemudian permesinan PLTB, ya, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, kemudian permesinan pembangkit listrik tenaga surya, dan juga infrastruktur distribusi serta peralatan kelistrikan untuk sarana kerja dan baterai dan peralatan chargingnya. Fakta berikutnya adalah para petani yang ada di pelosok, ya, hampir selalu menghadapi kesulitan yang sama gitu. Padahal adanya kontur alam yang bergunung-gunung di antara hamparan luas juga menyediakan potensi angin dan sinar matahari yang bisa dikonversi menjadi listrik gitu. Nah, perkembangan teknologi kedepannya itu akan menjadi lebih baik ya dalam hal penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan ya, karena sifatnya lebih bersih ya, lebih safe, aman terhadap lingkungan dan lebih efisiensinya tinggi gitu. Adapun solusi yang ditawarkan diantaranya adalah membangun sebuah sistem jaringan distribusi tenaga listrik ya, yang menjangkau daerah pelosok. Ya. Kemudian mengembangkan peralatan-peralatan kerja dan domestik ya untuk memudahkan pekerjaan petani dan nelayan, ya. Serta mengembangkan suatu sistem retail penyedia ya, dalam ini adalah charging ya, tenaga listrik untuk baterai-baterai gitu, serta mengembangkan penemuan dan perekayasaan untuk meningkatkan kapasitas baterai dan meningkatkan efisiensi ya, serta mengembangkan transportasi massal ya, yang bertenaga listrik atau electric vehicle. Di antaranya adalah listrik untuk baterai-baterai, kemudian industri baterai ya, kemudian industri refurbish baterai, yakni baterai yang sudah terpakai yang kemudian diperbaiki dan diuji ulang ya, sehingga dapat di recycling. Kemudian juga industri transportasi bertenaga listrik. Nah, sedangkan untuk jenis fasilitas meliputi pabrik peralatan kelistrikan, permesinan pengecoran ya, untuk tembaga, aluminium dan injeksi polimer dan seterusnya, serta pompa listrik dan stasiunnya. Bila kita melihat tabel-tabel di atas ya tentang fakta atau permasalahan dan solusinya ya, serta jenis dan fasilitas energi. Nah, Indonesia pada dasarnya memiliki keunggulan energi yang khas ya, karena posisinya sebagai negara kepulauan tropis yang berhadapan langsung dengan samudra luas dan memiliki garis pantai yang panjang gitu. Nah, kondisi ini menghadirkan potensi energi alam yang katakanlah tak terbatas gitu ya. Mulai dari ombak ya, energi ombak dan energi pasang surut air laut atau tidal energy, energi angin ya, hingga solar cell gitu. Namun potensi besar ini sejauh ini belum dimanfaatkan secara optimal ya, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan tempat tinggal nelayan dan petani gitu. Di mana mereka bermukim di daerah yang jauh ya dari perkotaan gitu. Nah, keterbatasan akses listrik di daerah-daerah terpencil tersebut bukan disebabkan ketiadaan sumber energi listrik gitu, melainkan karena paradigma pembangunan yang masih berorientasi pada daratan gitu ya. Dan dipandang kurang menarik dari sisi investasi ya, dari sisi ekonomi. Nah, solusi energi nasional tidak cukup berhenti pada pembangunan ya, pembangkit listrik semata-mata gitu, melainkan juga
menuntut pembangunan ekosistem industri energi yang utuh, yang paripurna gitu ya. Mulai dari industri pembangkit listrik berbasis gelombang, pasang surut, angin, dan energi surya ya. Juga industri permesinan dan infrastruktur distribusi ya. Hingga pengembangan baterai ya, sistem pengisian daya, transportasi listrik, serta peralatan kerja ya, dan domestik ya, bagi petani dan nelayan. Dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik di masa depan ya, karena lebih efisien dan lebih ramah lingkungan, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang strategis untuk menjaga atau menjadikan energi sebagai penggerak kemandirian ekonomi ya, sosial dan pembangunan pada umumnya, dan melakukan transformasi industri nasional ya, berbasis dari potensi alamnya sendiri. Selanjutnya, Indonesia memiliki peluang nyata untuk menjadi sumber energi dunia ya, karena kombinasi unik, yakni antara kekayaan alam, ya, posisi geografis yang strategis, dan skala wilayah yang luas gitu. Nah, sebagai negara tropis kepulauan dengan garis pantai terpanjang, termasuk yang terpanjang di dunia, Indonesia menyimpan potensi besar energi baru, terbarukan, dan tidak terbatas ya, seperti energi panas bumi ya, energi surya yang bisa stabil sepanjang tahun, energi laut ya, dan juga bioenergi ya, dari keanekaragaman hayati, serta cadangan mineral strategis seperti nikel, kobalt ya, yang krusial ini bagi industri baterai dan kendaraan listrik di seluruh dunia gitu. Nah, dalam konteks global ya, di mana sedang bergerak menuju transisi energi dan dekarbonisasi dalam rangka mencegah pemanasan global ya, sumber daya yang dimiliki Indonesia menempatkan negara Indonesia itu bukan hanya sebagai pemasok energi mentah, melainkan lebih-lebih sebagai penopang sistem energi dunia mendatang. Energi itu diposisikan sebagai instrumen kedaulatan, keadilan sosial, dan inovasi, ya, bukan sekedar komoditas ekspor ya, komoditas ekonomi. Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi energi hijau dunia ya, juga pusat manufaktur teknologi energi sekaligus model transisi energi bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia sesungguhnya tidak hanya menyalakan ya, negerinya sendiri, ya, tapi ikut menopang ketahanan energi dan peradaban dunia. Resume kajian ini atau tayangan ini menunjukkan bahwa potensi energi Indonesia ya, harus dibaca sebagai proyek peradaban, ya, bukan sekedar proyek teknis atau ekonomi gitu. Dikarenakan kekayaan energi laut, ya, energi angin, ya, energi sinar matahari, ya, itu menuntut kerangka pembangunan yang sifatnya sistemik, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat kecil, ya, petani, nelayan, ya, serta pihak-pihak lain atau warga lain atau rakyat lain yang berada atau berlokasi di posisi atau bermukim pada posisi pedalaman gitu. Nah, dalam perspektif ini, energi menjadi infrastruktur martabat hidup dan pengungkit kedaulatan ekonomi dan sosial. Nah, pendekatan semacam ini selaras dengan konsep Pancasila numerik ya, yang menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peta operasional berbasis teknologi, data, dan kebutuhan real masyarakat. Sedemikian sehingga
ya, keadilan sosial itu tidak berhenti sebagai slogan normatif, ya, melainkan hadir sebagai sistem real, ya, sistem nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya. Nah, ketika visi ini diintegrasikan ke dalam ekosistem riset, inovasi, dan industrialisasi nasional melalui Inaristek, maka pengembangan energi baru dan terbarukan serta energi tak terbatas itu tidak hanya menjawab tantangan masa depan Indonesia, tetapi juga menjawab atau mengemban dalam rangka peradaban dunia. Sekali lagi perlu digarisbawahi, ya, bahwa Pancasila yang katakanlah sementara ini dipandang sebagai suatu hal yang sifatnya normatif, ya, mungkin juga filosofis, ya, dan juga abstraktif, ya, yang kemudian coba dijabarkan melalui butir-butir 45 butir-butir Pancasila, dan itu sudah cukup bagus, ya. Namun tidak cukup, ya. Oleh karena itu, ya, Pancasila numerik, ya, ya, mencoba untuk lebih menerjemahkan dan menafsir Pancasila yang kemudian dibawa ke ranah yang sifatnya praksis, ya. Nah, di sini peran Inaristek itu menjembatani, ya, antara konsep dasar dari Pancasila numerik untuk kemudian bisa menjadi atau masuk ke dalam ranah praksis kehidupan sehari-hari masyarakat. Sedemikian sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila itu juga melingkupi, ya, segala hal termasuk kehidupan praksis sehari-hari masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, ya, sektor sosial, budaya, ya, keamanan, dan seterusnya, ya. Dalam hal ini tayangan ini adalah menunjukkan bahwa Pancasila juga melingkupi, ya, atau merangkum juga, ya, sektor energi nasional. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.